nama saya Krisi Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan. Sebelum memulai inti dari video ini, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi penyelamat bangsa Indonesia dalam segala aspek kompleksitas kehidupan bernegara. Pancasila merupakan prinsip dasar dan nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang merupakan suatu living reality. Pancasila sebagai pernyataan identitas diri di satu pihak mempunyai dasar pada fakta empiris, di lain pihak dapat memberi orientasi ke arah cita-cita bangsa yang masih harus berjuang terus-menerus. Semua negara, baik itu Indonesia maupun negara lainnya, pasti memiliki ideologi yang merupakan cita-cita suatu negara untuk semakin maju dan berkembang. Seorang presiden tidak hanya mengandalkan visi misinya, tetapi juga harus memiliki landasan yang dapat dijadikan patokannya. Contohnya Pancasila yang merupakan ideologi Indonesia. Pancasila itu sendiri merupakan landasan yang fundamental dalam proses penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah menjunjung tinggi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia membentuk negara. Nilai-nilai dalam Pancasila telah tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila yang merupakan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Di dalam video ini, saya akan membahas pengaruh ideologi terhadap geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi bangsa Indonesia. Di dalam video ini, saya akan membahas Pulau Morotai yang merupakan nama pulau yang berada di Kepulauan Halmahera, Kepulauan Maluku Utara. Pulau ini merupakan salah satu dari 10 destinasi pariwisata prioritas nasional dan memiliki jenis kawasan ekonomi khusus. Pulau Morotai dinilai memiliki keunggulan geoekonomi dan strategis, seperti dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Morotai. Keunggulan geoekonomi pada pulau ini adalah letaknya yang berada pada pulau terluar di sisi timur laut Indonesia yang berdekatan dengan Jepang dan Taiwan, serta berada pada jalur imigrasi ikan tuna yang menunjang industri perikanan di wilayah ini. Keunggulan geostrategis yang dimiliki Morotai adalah adanya kebijakan untuk menghidupkan kembali dan memaksimalkan peran Bandar Udara Pitu sebagai hubungan internasional di kawasan timur Indonesia. Pada tahun 2019, Morotai ditargetkan dapat menarik 500.000 wisatawan mancanegara dan mendapatkan devisa sebanyak 500 juta US dollar. Tidak hanya pihak pemerintah yang berkontribusi besar dalam memberikan bantuan terkait pengembangan kepariwisataan Morotai sampai hari ini. Pihak swasta atau investor pun sudah masuk di dalam kegiatan pengembangan destinasi wisata Kabupaten Pulau Morotai, yaitu PT Jababeka Morotai yang merupakan anak perusahaan PT Kawasan Industri Jababeka. Merupakan pengusul dari kawasan ekonomi khusus Morotai dan telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Pulau Morotai tahun 2014 pada 18 September 2014 sebagai perusahaan pembangunan dan pengelola kawasan tersebut. Pada saat ini, nilai investasi pada kawasan ekonomi khusus pariwisata Morotai mencapai 6,8 triliun rupiah. Hal ini dikarenakan pemerintah yang memiliki keterbatasan modal untuk melakukan pembangunan dengan maksimal, sehingga pulau ini mendorong adanya pelibatan yang kuat dari sektor swasta untuk dapat mendukung pembangunan dan kekuatan porsi masing-masing. Kelebihan dari adanya investor di Pulau Morotai. Sektor swasta dengan keunggulannya pada bidang penyediaan modal secara cepat. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman dan memiliki tenaga kerja yang profesional menjadi sektor yang dapat menutupi kekurangan dari sektor pemerintah. Kelebihan yang didapatkan dari sektor swasta adalah sebuah kebijakan spesifik telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus guna mendukung kenyamanan dan keamanan investor dalam berinvestasi di Indonesia. Secara khusus juga dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai.
Kebijakan ini tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang fasilitas dan kemudahan investasi di kawasan ekonomi khusus. Sektor swasta yang berperan dalam mengembangkan Pulau Morotai adalah yang pertama, PT Jababeka Morotai yang bekerja sama dengan pemerintah dari tingkat pusat, regional, dan lokal dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus Morotai. Sedangkan lembaga yang kedua adalah PT HM Sempurna yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dan lembaga yang ketiga adalah PT Telkomsel yang berperan dalam menyediakan sarana telekomunikasi di Kabupaten Pulau Morotai. Geopolitiknya adalah pulau ini terletak di sisi timur Laut Indonesia yang berdekatan dengan Jepang dan Taiwan dan berada dengan jalur imigrasi ikan tuna. Sehingga menurut saya, seharusnya pemerintah mengelola Pulau Morotai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 dengan memanfaatkan keadaan geografis tersebut untuk menunjang industri perikanan demi kesejahteraan rakyat. Geostrategisnya adalah pemerintah dapat memanfaatkan segala sumber daya alam dan keindahan alam di Pulau Morotai untuk mengembangkan dan memajukan masyarakat Pulau Morotai sesuai dengan ideologi kita, yaitu untuk memajukan kehidupan bermasyarakat di Pulau Morotai, maka pemerintah melakukan kerjasama dengan PT Jababeka Morotai, PT HM Sempurna, dan PT Telkomsel. Solusinya adalah pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 17, seperti contohnya dalam Pulau Morotai dapat dimanfaatkan kelebihannya dalam bidang sektor pertanian, yaitu padi palawija, yang merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan rakyat. Dan juga sumber daya alam hanya dikelola oleh pemerintah sesuai Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Geoekonominya adalah dapat dilihat sumber pendapatan Pulau Morotai mencapai 612 juta rupiah, sedangkan realisasi pengeluaran daerah lebih besar dari pendapatan, yaitu mencapai 635 juta rupiah. Jadi menurut saya, dalam hal geoekonomi, pemerintah pusat telah memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah Pulau Morotai. Tetapi tetap saja pengeluaran Pulau Morotai melebihi pendapatannya, sehingga mengalami defisit yang melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pulau Morotai masih belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Dapat dilihat dari grafik angka kemiskinan di Pulau Morotai terus mengalami peningkatan. Harapan saya adalah seharusnya pemerintah daerah lebih mempedulikan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan sektor-sektor yang ada di Pulau Morotai.